Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada siang hari ini Pak Anang akan menyampaikan pelajaran fisika yang tadi sudah mendapatkan pelajaran mulai dari pagi tadi. Ini kebetulan siang hari. Maka sebelum kita mulai, tetap kita awali dengan berdoa dulu, karena memang agar nanti pembelajaran kita bisa baik dan berhasil bermanfaat. Maka tolong ketua kelas Herman, tolong dibantu untuk berdoa bareng-bareng. Selamat pagi teman-teman, mari kita berdoa. Dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Herman. Baik anak-anak, agar kita semangat, maka kita awali dengan biar memompa semangat kita ya. Nanti kalau misalkan saya bertanya kepada anak-anak bagaimana kabarnya, maka jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ulang ya. Kalau saya katakan bagaimana kabarnya anak-anak, maka jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, agar kita bersama. Baik, kita mulai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi, kurang semangat. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih. Baik anak-anak ya. Anak-anak, pada hari ini Pak Anang mau menyampaikan tentang energi alternatif. Jadi energi yang terbarukan. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini anak-anak, maka pada minggu yang lalu Pak Anang sudah menjelaskan tentang konsep energi. Maka bagi anak-anak yang bisa menjawab ya, tolong dijawab apa sih sebenarnya energi itu, sehingga kita butuh belajar tentang energi. Iya, Pak Herman. Nah, Herman, boleh. Sesuatu yang digunakan untuk melakukan sesuatu, Pak. Baik, betul anak-anak ya. Jadi energi itu adalah sesuatu yang untuk digunakan untuk melakukan sesuatu. Misalnya gerakan atau apapun ya, itu kan umumnya. Jadi makanya ketika manusia itu tidak punya energi, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan segala sesuatu. Itu energi. Maka betapa pentingnya energi itu, coba kita bayangkan ya. Pada pelajaran kemarin saya review kembali. Kalau misalkan kita ini tidak makan saja, untuk bergerak tidak bisa, nggak ada energinya. Kalau kita misalkan tidak ada bensin, maka mobil kita juga tidak bisa bergerak. Jadi apapun yang ada di dunia ini memang membutuhkan sesuatu untuk energi. Itulah energi. Baik anak-anak, itu adalah konsep tentang energi. Makanya kita harus belajar tentang energi ini. Maka pada saat ini kita lanjutkan, setelah kita paham tentang energi, kita membahas tentang energi yang terbarukan. Nah, agar nanti pembelajaran kita bisa fokus anak-anak, maka Pak Anang jelaskan tentang tujuan pembelajarannya, biar nanti kita fokus pada sesuai dengan tujuannya, tidak belok-belok kemana-mana ya. Perhatikan di slide ini, tujuan pembelajaran melalui karya kerja ilmiah, peserta didik mampu membuat miniatur pembangkit listrik sederhana sebagai energi alternatif yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran hari ini nanti, kita endingnya harus bisa merancang pembangkit listrik yang sebagai ganti dari energi-energi yang tak terbarukan. Karena pembangkit listrik itu adalah sumber energi yang terbarukan. Nah, kemudian nanti kegiatan kita anak-anak perlu saya jelaskan agar nanti kita tidak menyimpang dari apa yang mau kita buat. Yang pertama, nanti kan kita awali dengan mengamati video tentang asal minyak bumi. Nah, karena memang kita harus tahu bahwa energi itu ada, sumber energi itu ada yang terbarukan, ada yang tak terbarukan. Jadi gitu ya. Kemudian
kita mengerjakan KBD dalam kelompok. Kemudian kita akan mencari ide kreatif tentang pembangkit listrik sederhana sebagai energi alternatif. Itu kira-kira anak nanti yang akan kita lakukan. Nah, anak-anak, agar ini bisa baik, maka kita butuh buat kelompok ya. Karena nanti akhirnya kita akan kerja kelompok. Nah, kemarin sudah kita kelompokkan ya, ada 5 kelompok anak ya, sesuai dengan yang kemarin ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kemarin sudah kita kelompokkan semuanya, sehingga sekarang sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Baik anak-anak, sekarang kita akan ngamati dulu ya. Ngamati dulu video berikut ini. Nah, langsung. Baik anak-anak, setelah kita memperhatikan video tadi ya tentang bagaimana minyak bumi yang mentah tadi kita dapatkan, maka kita punya gambaran bahwa minyak bumi itu kira-kira termasuk energi yang terbarukan atau yang tidak terbarukan. Ya, silakan. Yang tak terbarukan, betul. Tepuk tangan aplaus yang tak untuk anaknya. Nah, baik ya. Jadi minyak bumi adalah energi yang tak terbarukan. Padahal anak-anak, pada saat ini semua energi yang kita peroleh berasal dari minyak bumi. Oke. Betul begitu. Kenapa kok bisa begitu coba? Siapa yang bisa mencontohkan yang berasal dari minyak bumi, kira-kira energi sumber energi itu berupa apa saja? Angkat tangan. Anak-anak, digunakan untuk apa minyak bumi itu? Ya, silakan. Nah, pembangkit listrik, semua. Pembangkit listrik. Ada lagi, minyak bumi digunakan untuk apa? Untuk kendaraan bermotor, bensin. Ada lagi, satu lagi, apa kira-kira? Untuk mesin-mesin. Baik ya. Jadi seluruh yang dikerjakan oleh manusia itu semuanya menggunakan energi yang sumbernya dari minyak bumi saat ini. Tadi contoh misalkan betul yang disampaikan oleh teman kalian untuk listrik. Saat ini anak-anak, pembangkit listrik di Python yang menghidupi Jawa, Bali itu semuanya adalah dihasilkan dari minyak bumi karena memakai tenaga diesel. Nah gitu ya, gitu ya. Jadi, nah kemudian juga mobil yang kita naiki setiap hari, kendaraan bermotor yang kita naiki setiap hari pakai bensin dari minyak bumi. Seluruh traktor, pabrik-pabrik dan semuanya yang ada di Indonesia semuanya berasal dari minyak bumi. Padahal nanti minyak bumi tadi dijelaskan disampaikan pada teman kalian adalah yang tak terbarukan. Nah, kalau tak terbarukan berarti nanti kan kalau habis kita sudah tidak bisa apa-apa. Makanya kita butuh energi alternatif yang bisa diperbarui terus menerus. Nah, sekarang ya, berarti solusinya adalah pakai listrik yang tidak pakai minyak bumi, tidak pakai diesel. Coba siapa di antara anak-anak yang kira-kira tahu bahwa listrik itu yang tidak pakai diesel, pakai apa kira-kira tenaganya? Tenaga surya. Tenaga surya, betul. Tepuk tangan. Sandal, Pak. Oh, kita sandal. Alhamdulillah bisa menjawab dengan bagus. Satu lagi, kira-kira apa lagi? Tenaga apa? Air. Betul, Nak Herman. Tepuk tangan anak-anak. Luar biasa ya. Nah, berarti memang ada sebenarnya tenaga alam yang bisa menggantikan minyak bumi yang sekarang ini masih sangat minim dimanfaatkannya. Nah, di sini sekarang tunjukkan ya. Yang pertama adalah misalkan sumbernya bisa matahari, angin,
air, panas bumi langsung. Nah ini ya cahaya matahari. Lanjut. Ini contoh ya. Nah ini angin ya. Ini sumbernya angin. Karena begini anak, sebenarnya kalau kita memahami tentang listrik, sebenarnya listrik itu adalah hasil dari generator yang berputar. Persoalannya hanya perputaran generator itu nanti tenaganya dari mana, kan gitu aja. Jadi kalau misalkan pakai air, ya berarti air tadi udah bergerak, ya bergerak, terjun misalnya gitu, memutar baling-balingnya benar memutar generator, timbullah listrik. Jadi begitu ya. Jadi hanya kalau misalkan angin, jadi yang angin tadi, angin ini anak-anak ya, angin ini tenaganya yang kita pakai. Angin itu kemudian memutar kincir angin. Nah nanti kincir angin ini digunakan untuk menggerakkan generator. Nah menggerakkan generator dan generator menghidupkan listrik. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan energi alam, baik angin, air, kemudian matahari. Kalau sel surya, matahari, matahari. Nah, kalau matahari, ini nanti kita manusia bisa membuat sel surya sehingga dari situ mengubah dari cahaya matahari berubah jadi listrik. Baik, langsung videonya. Nah, sekarang di sini Pak Anang tunjukkan bahwa ada, nah ini ya, ada video tentang macam-macam pembangkit listrik yang perhatikan dengan baik sehingga nanti anak-anak nanti bisa memilih dari berbagai macam tenaga mana yang mau dirancang, karena memang kita mau merancang pembuatan listrik yang sederhana. Berapa macam pembangkit listrik? Baik anak-anak, setelah memperhatikan dengan seksama dari video tadi, maka LKPD yang berada di kalian masing-masing secara berkelompok dikerjakan dulu ya. Sebelum kita merancang pembangkit listrik, maka LKPD-nya harus selesai dulu. Saya beri waktu sekitar 15 menit. Silahkan bisa kerjasama, yang tahu bisa memberitahu yang lebih tahu bisa memberitahu yang nggak tahu ya, yang pintar bisa memberikan yang kurang dan sebagainya, sehingga ada kerjasama yang baik. Silahkan dilakukan sampai sekitar 15 menit. Baik, waktunya sudah berakhir anak-anak, sudah 15 menit. Sehingga nanti LKPD-nya nanti dikumpulkan, ketua kelompok nanti bisa menyerahkan ke Bapak nanti ya. Bapak nanti bisa dikumpulkan di depan. Nah sekarang masing-masing kelompok ya, sekarang menentukan pilihannya, bebas memilih. Mau pakai rancangan listrik, mau pakai yang tenaga air boleh, mau pakai yang tenaga angin boleh, ya, mau pakai yang tenaga gas bumi boleh, dan sebagainya ya. Jadi yang jelas semuanya harus pakai yang energi alternatif, tidak boleh pakai diesel karena diesel pakai gas bumi, diesel pakai minyak bumi, tidak boleh pakai yang tak terbarukan, harus pakai yang terbarukan. Nah, agar perancangannya itu bisa baik, maka sebelum memilih saya tunjukkan satu video lagi tentang salah satu contoh ya, membuat pembangkit listrik ya. Kalau diperhatikan ini ada video tentang pembangkit listrik pakai tenaga air. Baik ya, anak-anak, ini tadi contoh membuat pembangkit listrik tenaga air, sehingga anak-anak bisa milih seperti tadi, misalkan contohnya di video, atau misalkan nggak suka pakai yang air, saya pakai yang angin boleh.
Nah sementara ini yang Pak Anang tunjukkan hanya yang air. Di internet banyak. Kalau ingin misalkan saya tidak suka air, tapi saya pakai yang angin, boleh. Pakai tenaga bumi, boleh. Saya beri waktu untuk mendiskusikan per kelompok. Nanti saya tanya satu-satu, pakai tenaga apa yang mau dirancang. Sehingga saya beri waktu sekitar 5 menit cukup untuk berdiskusi. Silahkan melakukan diskusi 5 menit. Siap, sudah Pak. Oke. Sudah 5 menit, maka coba saya tanya kelompok 1, kira-kira menggunakan tenaga apa kelompok 1? Air. Air, oke. Kelompok 1 air ya. Nanti ingat-ingat berarti nanti yang dibikin adalah pakai tenaga air. Kelompok 2 yang dipakai apa? Karena dari nganjuk Pak, kota angin kita pakai angin. Oke, yang kedua adalah nanti kelompok 2 pakai tenaga angin. Kemudian kelompok ketiga pakai tenaga surya. Yang keempat pakai tenaga dalam. yang tenaga yang bisa dipakai untuk listrik. Apa kira-kira? Tenaga Panas bumi. pilih salah satu saja. Beda. Tidak, Panas boleh bumi sama tidak apa-apa. tata surya beda. Sama air boleh, tapi Panas harus bumi dari menentukan bawah, dulu. kalau tata surya dari pakai atas. apa? Angin ya. Uap. Pakai uap. Ya, kelompok 4 pakai uap. Nah, kemudian kurang satu kelompok 5 pakai apa kelompok 5? Panas bumi? Oke, panas bumi ya. Jadi yang jelas sudah tadi per kelompok sudah milih sendiri. Ada yang pakai angin, pakai air, pakai panas bumi, pakai uap, kemudian tadi pakai surya. Nah, sekarang anak-anak, saya beri waktu lagi sekitar 15 menit untuk membuat desainnya saja, ya. Desainnya saja dibuat di kertas hari ini sampai desain. Nanti masalah pelaksanaan pembuatannya secara real minggu depan. Jadi sekarang silahkan didesain masing-masing, ya, kerja kelompok 15 menit harus selesai. Silahkan dilakukan. Siap, sudah Pak. Baik, sudah 15 menit. Nanti desainnya bisa karena ini waktunya sangat mepet anak-anak ya. Jadi nanti untuk presentasinya minggu depan, tidak mungkin waktunya ya. Sekarang cukup dikumpulkan saja semuanya. Nah nanti minggu depan kita akan lanjutkan dengan presentasi dulu sebelum dibuat, sehingga nanti kita tahu mana yang perlu dibenahi, mana yang perlu ada pembenahan, yang memang yang sudah sempurna nanti langsung dibuat dibuat alatnya. Baik ya, itu mungkin tentang hari ini. Nah sebelum kita akhiri, maka anak-anak nanti oh boleh silakan. Dalam membuat sebuah energi terbarukan yang sederhana itu, apakah kita bisa mengukur arus listrik yang keluar, jadi dapat menghidupkan berapa lampu seperti itu atau tidak, Pak? Anak karena ini masih kelas 10, maka nanti yang penting pokoknya bisa nyala ya. Nanti ada lampunya, ada list arusnya. Tidak usah kita membahas sampai ke berapa arus yang dikeluarkan, bisa menyalakan berapa. Yang penting sudah menyalakan satu sudah cukup. Karena nanti detailnya itu akan dipelajari di kelas 12. Oke, ada yang lagi yang bertanya sebelum refleksi? Cukup Pak. Cukup ya? Cukup, baik. Anak-anak, untuk Nah ini, anak-anak tolong nanti anak-anak menuliskan tadi di Google Drive tadi 3 hal ini ya. Jadi nanti Pak Ana akan cek satu persatu. Apakah menurut Anda pembelajarannya menarik atau enggak? Nanti dituliskan aja, tidak usah sekarang ya. Nanti kan ketahuan nanti di situ ya. Kita bahas semuanya minggu depan. Kemudian kegiatan mana yang paling menarik? Apa lihat videonya atau kita diskusinya atau membuat sketsanya? Nanti tolong dimasukkan di Google Drive tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan mana yang Anda merasa kesulitan. Nah, sehingga nanti pada pertemuan yang datang nanti akan kita atasi bareng-bareng.
Ya, itu untuk refleksi pada pembelajaran hari ini. Lanjut. Nah, terakhir, yang terakhir. Maka terakhir saya menghimbau kepada anak semua, ayo kita gunakan energi terbarukan, pikirkan ide kreatif untuk membuat pembangkit listrik sederhana sebagai energi alternatif. Semoga pembelajaran hari ini bisa menginspirasi ya. Jika akhirnya anak-anak nanti berpikir di rumah sebelum minggu depan itu saya kira-kira nanti gimana ya cara merancangnya, kalau tenaga air, bagaimana kalau tenaga angin gitu ya. Di rumah jangan hanya diem aja, buka-buka buku, buka-buka video, buka-buka internet, sehingga nanti minggu depan sudah lancar membuatnya. Baik, sebelum kita akhiri, tolong ketua kelas Herman menutup kembali pembelajaran kita. Baik, kita tutup pembelajaran kita ini dengan doa. Dipersilakan. Doa cukup. Baik anak-anak, saya akhiri pada pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.